Jumpa lagi di channel K3 Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 300 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan, yang kedua, gelas ukur, dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat fruity pudding cake yang penampilannya cantik, tidak berantakan saat kita potong seperti ini. Bagaimana triknya atau cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 2 butir telur ayam ukuran sedang, kurang lebih beratnya 125 gram, 50 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 50 gram gula pasir, 5 gram emulsifier atau setara dengan 1 sendok teh. Bisa menggunakan ovalet, spong, quick 75 atau yang lainnya. 50 gram margarin. Kemudian untuk mencetaknya kita membutuhkan loyang bulat ukuran 20 cm diameternya. Ini saya menggunakan tinggi 5 cm ya. Ini kita oles dengan margarin sampai rata dasar dan sekelilingnya. Langkah pertama, cairkan atau lelehkan margarinnya ya. Kemudian sebelum kita membuat adonan, kita panaskan terlebih dahulu oven yang kita gunakan ya. Ini saya cuma menggunakan oven tangkring. Bisa menggunakan oven listrik atau oven yang lainnya ya. Ini kita panaskan biar nanti saat adonannya sudah jadi, ovennya sudah panas. Karena ini adonan harus cepat segera masuk ke dalam oven. Langkah berikutnya, campur telur, gula pasir, dan emulsifiernya. Lalu ini kita kocok sampai kental berjejak. Ini sudah kental berjejak. Lalu masukkan sedikit demi sedikit tepung terigunya sambil terus kita kocok sampai bercampur rata. Setelah bercampur rata, maka kita turunkan kecepatannya, lalu kita masukkan margarinnya ya. Jadi margarinnya ini boleh kita aduk dengan menggunakan spatula, boleh juga menggunakan mixer, asalkan kecepatannya ini dikurangi ya. Campur sampai rata. Sudah tercampur rata ya margarinnya, lalu kita matikan mixernya. Tuang adonan ke dalam loyangnya, lalu ini kita ratakan permukaannya dengan spatula. Kemudian ini kita panggang sampai matang. Ini saya hanya menggunakan oven tangkring dan api cenderung sedang. Kalau misalkan oven kita ini dilengkapi dengan pengatur suhu atau termometer, maka gunakan suhu kurang lebih 180 derajat Celcius. Nah, ini hasilnya cake yang sudah jadi. Setelah agak dingin, kita keluarkan dari loyangnya. Kemudian sekelilingnya ini kita tutup dengan selembar plastik mika, tingginya kurang lebih 8 cm ya. Plastik mika ini bisa kita peroleh, kita beli di tukang fotokopi. Ini hasilnya ya, yang sudah kita tutup sampingnya dengan plastik mika. Ini kita rekatkan dengan isolasi. Bahan berikutnya
bahan agar-agar busanya, 35 gram gula pasir, 3 gram agar-agar bubuk warna putih atau setara dengan setengah bungkus. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 1 butir telur ayam ukuran sedang, kurang lebih beratnya 60 hingga 65 gram. 150 ml air. 1/8 sendok teh pewarna hijau muda ya. Saya pakai merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Gunakan sendok ukur kita supaya nanti bisa pas. Setengah sendok teh vanila cair. Saya pakai merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Bisa juga menggunakan vanila bubuk ya. Kalau misalkan menggunakan vanila bubuk, cukup gunakan 1/4 sendok teh saja. Langkah pertama, kocok telurnya sampai kental. Ini sudah kental ya, busanya sangat halus. Ini kita sisihkan dulu, kemudian campur gula pasir, agar-agar bubuknya, air, juga pewarnanya. Lalu kita masak sampai betul-betul mendidih ya. Ini sudah mendidih, lalu masukkan vanili cairnya ya. Kita aduk sampai tercampur rata, lalu panas-panas kita tuangkan ke dalam adonan telurnya. Kita tuang agar-agarnya ya, sambil terus kita kocok. Pastikan agar-agarnya ini betul-betul tercampur rata supaya nanti hasilnya bisa membeku semuanya. Kita kocok sampai tercampur rata. Ini sudah tercampur rata, lalu segera kita tuangkan di atas cake-nya. Sewaktu kita menuangkan agar-agar busanya ke atas cake-nya, harus gerak cepat supaya tidak keburu membeku. Kemudian, setelah kita ratakan dengan cara digoyang-goyangkan, maka ini kita biarkan sampai betul-betul mengeras, baru kemudian kita atur buah-buahannya. Ini agar-agarnya sudah membeku, lalu kita atur buah-buahannya. Supaya nanti saat diiris buah-buahannya ini tidak hancur, tidak berantakan, maka kita bikin garis tipis-tipis seperti ini dengan menggunakan lidi, tusuk gigi, atau tusuk sate. Ini saya bagi jadi 12 bagian ya. Untuk buah-buahannya, ini saya menggunakan 3 macam ya. Jeruk madu, kiwi, dan stroberi. Bisa juga menggunakan buah-buahan yang lain. Lalu kita atur buah-buahannya. Nah, ini hasilnya yang sudah kita atur buah-buahannya ya. Tinggal kita tutup dengan agar-agar kacanya. Bahan berikutnya, bahan untuk membuat agar-agar kaca atau agar-agar beningnya. 250 ml air, 3 gram agar-agar bubuk warna putih atau setengah bungkus ya. Saya tetap menggunakan merek ini karena tadi yang separuh dipakai untuk agar-agar busanya. 35 gram gula pasir. Cara membuatnya, semua bahan ini kita campur jadi satu, lalu kita masak sampai mendidih. Kita masak sampai betul-betul mendidih ya. Ini sudah mendidih, lalu kita matikan kompornya. Kita tunggu agak suam ya. Jadi ini berbeda dengan agar-agar busanya tadi. Kalau agar-agar busanya harus agar-agarnya itu panas-panas dimasukkan ke dalam adonan telurnya. Tapi kalau yang ini kita tunggu
sampai agak mengental. Sambil terus kita aduk-aduk supaya tidak berkerak. Ini sudah agak mengental ya. Kemudian kita kunci dulu buah-buahannya ini dengan sedikit agar-agarnya. Jadi jangan langsung dituang supaya tidak menyebar kemana-mana. Jadi ini sedikit saja. Seperti ini. Kita kunci semuanya ya. Ini sudah terkunci semua, lalu kita tuangkan sedikit demi sedikit sisanya. Jangan langsung dituang semuanya supaya tidak merusak hiasannya. Jadi harus sedikit demi sedikit. Adonan agar-agar beningnya ini harus dalam keadaan agak mengental ya, supaya nanti tidak merembes di sekeliling kuenya ini. Kemudian setelah selesai, ini kita biarkan sampai betul-betul membeku sebelum kita potong-potong. Setelah betul-betul dingin, maka kita lepas plastik mikanya. Nah, ini hasilnya fruity pudding cake yang sudah jadi. Cantik sekali penampilannya. Kita lihat saat diiris, buahnya ini tidak berantakan ya. Dan setiap potongannya itu mendapatkan buah yang lengkap. Karena tadi sebelum kita atur buahnya, kita bikin garis tipis-tipis. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, untuk membuat agar-agar busanya, gunakan telur yang masih bagus, yang putihnya masih kental, sehingga nanti saat dikocok bisa kental dan menghasilkan busa yang halus. Yang kedua, sewaktu membuat agar-agar busanya, tuangkan adonan agar-agarnya dalam keadaan panas-panas sedikit demi sedikit sambil terus dikocok sampai rata. Pastikan semuanya tercampur rata supaya nanti bisa membeku dengan bagus. Tidak ada bagian yang lembek. Yang ketiga, supaya hiasannya ini tidak menyebar saat kita tuangkan puding kacanya, maka kunci terlebih dahulu dengan sedikit agar-agar beningnya. Kemudian setelah agar-agarnya ini mengental, maka tuangkan sedikit demi sedikit ke atasnya supaya tidak merembes ke sekeliling kuenya. Ini adalah resep standar. Jadi dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat fruity pudding cake yang penampilannya cantik, tidak berantakan saat kita potong. Terima kasih telah menonton video ini.